luar biasa. Masih sempat ya untuk bersama-sama kami lidah-lidah apa yang pernah menjadi kekayaan kita, mana dalam beberapa dekade ini sangat memprihatinkan, karena Keraton Surakarta tidak bisa dipungkiri adalah dulu pusat pemerintahan yang mana seluruh apa yang dibutuhkan sebuah negara sudah tersedia, termasuk jamu-jamu. Nanti akan saya perlihatkan bahwa kami ada naskah tentang janji-janji yang di sana dituliskan naskahnya itu kasihitaken. Kasihitaken itu artinya dirahasiakan, dan pastinya ramuan-ramuan yang tertulis dalam resep naskah itu sudah dalam uji pada waktu dulu, dan itu tidak hanya untuk kebugaran saja, tapi sampai pada pengobatan penyakit-penyakit. Cuma yang saya lihat, yang saya buka naskah itu banyak sekali yang ramuan yang tertulis itu di saat ini itu namanya banyak yang beda. Terus banyak juga ramuannya yang sudah tidak kami temukan di sekitar kita, atau di kebun kita, atau di alam kita ini. Mungkin ada, tapi karena namanya sudah beda sekarang dengan yang lalu. Dan naskah ini baru kami salin aksara itu di tahun 1980. Jadi naskah aslinya itu tulisan Jawa. Ini lagi saya ambil fotokopinya yang sudah salin aksara. Nah, ini yang termasuk dikembangkan di di kehidupan kita sekarang ini. Mungkin yang paling utama hanya untuk kebugaran, belum sampai pada pengobatan. Dan mungkin masyarakat kita juga sudah kurang percaya dengan pengobatan yang itu herbal atau dari ramuan-ramuan tradisional, yang mana sudah sangat kalah dengan yang ramuan yang kimia. Dan itu pastinya memerlukan kerja yang ekstra untuk bisa menyajikan yang pernah ada di kehidupan kita di zaman dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak, penjenengan semua sebagai pemerhati dari, pastinya penjenengan rawuh ke sini kan karena ingin tahu sebetulnya apa yang ada di dalam keraton. Seperti yang tertera hari ini, jamu dan lulur ini kan bagi kami sebagai orang keraton sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi kalau yang namanya jamu, pada waktu kita sehat-sehat saja, itu hanya untuk stamina, itu yang paling utama diunjuk sampai pada Sinun Bapak
juga Ratu Elizabeth II. Itu cabai puyang. Dan kami sendiri tahu dari keluarga kerajaan Inggris yang kebetulan ibunya penyanyi di istana. Jadi Ratu Elizabeth ini ternyata meminum jamu seminggu sekali. Itu jamu cabai puyang. Seperti sinuan Bapak juga begitu. Nah kalau saya sendiri yang paling utama saya utamakan sekarang ini adalah hanya temulawak, karena banyaknya obat yang masuk, saya mesti konsumsi temulawak untuk menetralkan zat kimianya. Itu ternyata bagus sekali. Dan untuk terutama juga SGPT, SGOT yang tinggi itu ditelateni pakai itu sangat luar biasa, Noko. Dan untuk stamina itu. Nah kalau untuk lulur dan jamu putri pada waktu kami masih ada di Keputren itu sudah menjadi kebiasaan kami. Kebetulan saya juga sering menari. Jadi kalau lulur itu dipakai setelah mandi, kita siap mau pergi gitu. Nah kalau menari kan luluran sampai ke atas ya, atas sampai ke kaki-kaki. Jadi malah itu akhirnya saya nggak punya bulu, saking seringnya luluran, rontok sendiri bulu itu, baik di kaki ataupun di tangan. Walaupun dulunya saya juga banyak bulunya, jadi tidak usah di itu sudah kami sendiri. Dan itu juga sangat baik sekali untuk perawatan kulit. Dan nanti sebulan sekali gitu mangiran. Jadi kalau mangir itu dipakainya itu adalah sebulan sekali untuk istilahnya ngilangi dangkal. Jadi dibasahi dengan air itu. Terus nanti kalau sudah kering kita mandi itu. Dan ini dilakukan oleh semua putri-putri di keraton nih itu. Sesuai dengan kemampuan dan niatan sendiri. Kebetulan saya sering PY di sekolah itu sering disuruh nari, jadi saya untuk perawatan kulit itu sudah saya lakukan dari dulu. Dan untuk minuman sehari-hari untuk seorang perawan gitu ya, 2 kali seminggu itu punya asam itu pasti itu untuk menghilangkan bau badan. Jadi kalau jamu putih itu ditambah gunakan itu untuk menghilangkan bau badan, itu luar biasa, ternyata baik sekali. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin nanti kami lanjutkan di ini nggak pakai ini jamu rahasia untuk kesehatan itu sampai ternyata yang namanya Ratu Elizabeth II itu ternyata mengkonsumsi cabai puyang itu. Mungkin ini dijelaskan dengan banyak. Ini Wasrini Abdidalem Pesinggen. Tapi dulu banyak melayani Bapak sebagai abdi arak. Arak dulu itu yang ngurusi untuk bersihkan kamar, terus ngadusi
maju 4 orang, jadi 4 hari 4 orang gitu. Dan sekarang berpindah jadi ke Sinjai. Dan ini yang tersisa dari sekian abidal, umurnya 76 tahun.